wal asri, demi masa. Allah bersumpah. Ada Allah bersumpah demi makhluk yang besar. Wasyamsi wa duhaha, matahari besar. Kalau diambil bola basket dengan kacang hijau, mana lebih besar? Basket. Matahari itu bola basket, kacang hijau itu bumi. Begitulah lebih kurang perbandingan besar skalanya. Jadi kalau bumi yang sebesar ini cuma sebesar kacang hijau, lalu kita ini sebesar apa? Saking tak ada apa-apanya kita. Jadi Allah bersumpah demi makhluk yang besar-besar. Allah bersumpah demi bumi. Wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah demi bintang. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi bulan. Wal qamari idza talaha. Tapi Allah bersumpah demi makhluk yang tidak dalam bentuk benda. Matahari, bulan, bintang, benda. Tapi ada makhluk wal asri, demi masa, waktu. Jadi Allah menciptakan dua. Yang pertama masa, yang kedua benda. Dan kita terjebak di dalam dua ciptaan Allah, terjebak dalam masa dan benda. Sekarang kita berada dalam masa. Masa kita sekarang jam 6:41. Ini masa. Dan kita berada dalam benda, berada di dalam musholla. Allah tidak berada di dalam masa dan tidak berada di dalam benda. Nama sifatnya mukhalafatuhu lil hawadits. Karena masa dan benda itu baharu, sedangkan Allah qadim. Kalau Allah qadim, sebelum ada masa, sebelum ada benda, dia sudah ada. Diciptakannya masa dan benda, lalu masuk dia ke dalam masa dan benda itu, berarti dia berubah. Kalau berubah bukan Allah, karena yang berubah itu makhluk. Masuk sifat tauhid, masuk kajian tauhid. Jadi Allah tidak terjerat, terbatasi oleh masa dan tempat. Allah maujud bila makan, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat, Allah tak bertempat. Wal asri, demi masa. Masa itu apa Pak Ustaz? Waktu. Allah bersumpah demi masa. Pertama, awal masa adalah fajar. Fajar ada dua, fajar shadiq, fajar kadzib. Wal fajr, Allah bersumpah demi masa. Maksudnya azan subuh. Azan subuh itu fajar shadiq. Yang kedua, subuh. Was-subhi idza tanaffas. Yang ketiga, masuk waktu pagi, wadduha. Yang keempat, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Yang kelima, masuk waktu petang, wal asri. Yang keenam, masuk waktu malam, dua kali bersumpah. Wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja. Kenapa Allah bersumpah demi waktu banyak? Karena waktu adalah nikmat yang paling besar. Dan waktu yang pertama nanti ditanya Allah di akhirat, nikmat waktu, bukan nikmat benda. Mana dalilnya? Inna awwala ma yuha la tazulu qadama 'abdin, tidak bergerak kaki anak Adam hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna, umur kemana kau habiskan. Dan umur adalah waktu. Alhamdulillah kita bisa mengisi waktu. Jangan sampai waktu kosong, tidak diisi apa-apa. Kalau dipilih antara ngobrol dengan tidur, mana lebih baik?
dulu ngobrolnya apa. Jangan mau dijebak orang. Ustaz, mana lebih baik? Berjilbab tapi pacaran atau tak berjilbab tapi tak pacaran? Jangan jawab, karena dua-duanya tak baik. Kenapa? Apa pula hak engkau menjebak aku? Jadi jangan kita mau dijebak orang. Yang berjilbab pacaran tak baik, yang tak berjilbab tak pacaran pun tak baik. Yang baik itu berjilbab, tidak pacaran. Kenapa pula kita, apa hak dia membuat dua kotak lalu dimasukkannya kita ke dalam salah satu kotak? Jangan mau kita dimasukkan orang ke kotak. Wal asri, demi masa. Orang barat menyebut time is money. Waktu adalah uang. Karena bagi mereka waktu ini dibayar pakai duit. 1 jam berapa dolar. Sedangkan kita, waktu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan disoal, akan ditanya tentang nikmat. Semua nikmat nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr. Innal insana, sesungguhnya inna, huruf taukid namanya, penekanan makna. Besok kau datang, ana hadirun. Ditanya orang yang kedua kali, besok kau datang, inni hadirun. Terus mulai serius, huruf taukid. Tanya ketiga kali, besok kau datang, wallahi inni lahadirun insyaallah. Itu namanya huruf taukid. Taukid artinya penekanan makna. Inna, sesungguhnya, al insana, insan di sini maksudnya manusia. La fi khusrin. La itu kalau panjang artinya tidak. Kalau pendek huruf taukid artinya sungguh, pasti. Innal insana la fi khusrin. Sesungguhnya manusia tidak rugi. Tapi kalau lamnya pendek, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh sangat rugi. Itu makanya banyak orang baca Quran dilaknat karena salah. Rabbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat karena salah. Maka betulkan bacaan. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang pejabat rugi, yang rakyat jelata rugi, yang besar rugi, yang kecil rugi. Semuanya rugi. Lalu ada pengecualian, siapa yang tak rugi? Ada. Illa, kecuali. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal soleh. Cuman itulah yang beruntung. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman dia bahwa ada Allah. Beriman dia bahwa setelah hidup ini kita akan mati. Beriman dia bahwa semua yang kita punya ini adalah diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya, dan setelah dia percaya, wa amilus solihati. Percaya tidak ada maknanya kalau tidak dibarengi dengan action, amal. Percaya kau nanti hujan? Percaya. Apa bukti kau percaya? Kusiapkan mantel. Percaya nanti ada gempa bumi? Na'udzubillah. Percaya. Apa kau tanda percaya? Kupakai arsitek yang menggunakan sistem pasak. Jadi tidak dibuat sistem pasak ini, sehingga terjadi gempa dia tak langsung tumbang, tapi pasak. Makanya orang dulu itu membuat rumah pakai pasak.
tidak pakai beton, karena kalau beton begitu terjadi gempa hancur. Tapi kalau rumah itu pakai pasak, pas terjadi gempa dia pasaknya itu makin rapat. Makanya rumah-rumah orang zaman dulu kokoh-kokoh. Setelah percaya ada efek dari percaya. Kata dokter, jangan kena hujan, jangan minum dingin-dingin, karena terjadi perubahan cuaca, nanti akan flu dan batuk. Percaya dia. Lalu setelah itu dia pun mengantisipasi. Antisipasinya itu amilus sholihat. Setiap disebut kata iman pasti disandingkan dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sholihatinya dalam bentuk jamak. Sholihat jamak muannas. Kenapa? Karena perbuatan baik itu banyak. Jangan membatasi perbuatan baik hanya pada satu saja. Orang yang membatasi perbuatan baik pada satu kecewa. Dibuatnya perbuatan baik hanya haji. Ketika tak berangkat haji, kecewa. Perbuatan baik banyak. Makanya pintu surga itu ada yang masuk dari pintu babur rayyan, banyak puasa. Tak sanggup puasa, babus sholat. Tak banyak puasa sunat, babus sodaqah, banyak sodaqah. Tak sanggup banyak sodaqah, babul kauziminal ghaiz, pintu menahan amarah. Yang paling tak ada modalnya menahan marah. Tapi kalau bisa semua, sholatnya mantap, sedekahnya hebat, puasa sunat banyak, orangnya pula sabar menahan amarah, semua pintu bisa masuk. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq masuk dari pintu mana yang dia suka. Sudahlah tak sembahyang, tak puasa, tak bersedekah, mengamuk-ngamuk pula. Pintu yang mana lagi yang mau kita masuk? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat di surga. Macam manalah kami yang miskin tak ada duit? Ada pintu lain. Man shalla isnatai asyrata rakaat, siapa yang sholat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Artinya apa? Sanggup dari pintu wakaf, masuk dari pintu wakaf. Tak sanggup dari pintu wakaf, masuk dari pintu sholat berjamaah. Sedekah duit, tak sanggup sedekah duit, tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya dibuat wa amilus sholihat jamak. Jangan membatasi perbuatan baik pada satu. Karena perbuatan baik banyak buat baik. Semua manusia rugi. Yang untung satu, illal ladzina amanu. Kedua, wa amilus sholihati. Ketiga, wa tawassaw bil haq. Orangnya tidak egois. Yang penting aku sudah beriman, yang penting aku sudah sholat, cukup. Enggak, dalam Islam tidak. Wa tawassaw bil haq. Menasehati orang lain, mengajak. Tawasaw itu dari kata wasiat. Dari kata tawasaw itulah tausiah, saling menasehati, saling mewasiatkan, saling mengajak. Wa tawasaw bil haq, saling menasehati dalam hak, dalam perbuatan hak, kebenaran, kebaikan. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, saling. Wa wassa Ibrahimu bani, wassa, Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Yang memberi wasiat berapa orang? Tapi kalau tawasaw, saling memberi wasiat. Saya memberi wasiat ke antum dan antum memberi wasiat ke saya. Maka bunyinya wa tawasaw, saling.
Ketika orang yang kena musibah, kita mengatakan watawasau bis sabr, sabar ya, sabar. Ini ujian dari Allah. Tapi ketika kita yang kena, orang lain pula yang mengasihi kita. Itu namanya watawasau. Bukan kita aja yang memberi, tapi orang lain juga. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Ayat ini selalu dibaca setelah majelis. Subhanarabbika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'asri innal insana lafi khusr. Ayat ini selalu dibaca khutbah kedua. Kenapa? Karena setelah bubar sholat Jumat, orang melewati waktu kosong, saling menasihati. Karena setelah habis majelis, saling menasihati. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, rahimahullah. Ulama yang sudah meninggal, maka jangan lupa menyebutkan rahimahullah. Kalau masih hidup, hafizahullah. Kalaman maknahu, Imam Syafi'i mengucapkan kalam yang maknanya, artinya kalimat ini tidak diriwayatkan secara tekstual. Teksnya tidak dari Imam Syafi'i, tapi maknanya dari Imam Syafi'i. Apa maknanya? Makna ucapan Imam Syafi'i. Innan nasa, sesungguhnya manusia, au aktsarahum, sebagian besar, mayoritas manusia, kebanyakan manusia, fi ghaflatin, lalai, an tadabburi hadhihi surah, lalai, tak mampu memahami makna surat ini. Surat mana? Surat Wal Asr. Walau lam yunzilillahu ghaira hadhihi surati lakafatin nas. Seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, tak ada surat Al-Baqarah, tak ada surat Al-Imran, tak ada surat An-Nisa, tak ada surat Al-Maidah, tak ada surat Al-An'am. Lau lam yunzilillahu ghaira hadhihi surah, seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, yang turun cuma surat Al-Asr ini saja, satu surat ini yang turun, lakafatin nas, cukup. Sakingkan hebatnya surat Al-Asr ini. Seandainya Allah tidak menurunkan 113 surat lain, yang diturunkan cuma satu surat ini saja, cukup. Nanti kalau ada ustadz berceramah, surat Al-Asri surat yang paling hebat. Seandainya Allah menurunkan hanya surat Al-Asri saja, tidak menurunkan surat yang lain, cukuplah itu. Antum ingat, itu ucapan Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kalau bisa, kalau kita mengucapkan sesuatu, sebutkan referensinya untuk mendidik jamaah ini supaya mengomong itu ada dasarnya. Menurut Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, seandainya manusia ini diberikan satu surat Al-Asri tanpa ada surat yang lain, cukup. Saking hebatnya makna Al-Asr. Pribadinya ada, jamaahnya ada. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekarang masuk ke hadis 177 kalau dihitung dari awal. Wa an Abi Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman, nama dia Zaid bin Khalid Al-Juhani, Al-Juhani radhiyallahu anhu. Adab menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, karena Allah menyebut mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza, siapa yang menyiapkan. Jahaza, menyiapkan. Misalnya saya bertamu ke rumah antum, nasi, gulai, teh, kue sudah siap. Semua ini kan makanan.
bahasa Inggrisnya food, kalau bahasa Arabnya ta'am. Antum mau ngasih tahu saya, Ustadz, makanan sudah siap, tahu bahasa Arabnya? Ya Ustaz, at-ta'amu jahiz, jahizun, siap. Kalau bahasa Inggrisnya, Ustaz, our food is ready, makanan kami sudah siap. Jadi jahaza itu artinya siap. Man jahaza, siapa yang menyiapkan. Ghazian, ghazi dari kata ghazwah, perang. Ghazwah, perang. Ghazian, orang yang perang. Siapa nama anak bapak? Ghazi. Oh, perang aja bawaannya. Ghazi artinya pasukan perang. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan orang yang perang. Apa maksud menyiapkan orang perang? Kalau perang itu kudanya siap, baju besi supaya panah tak kena jantung siap, helm besi supaya kepala tak kena pedang tombak siap. Baju besi sama helm besi wajib, karena kepala dengan jantung vital. Tombak, pedang, pisau, makanan, kemah. Jadi kalau ada orang perang, aku siap perang, mati syahid. Kuda ada? Belum ada lagi. Baju besi, kita serahkan aja pada Allah. Itu bunuh diri namanya. Maka mesti disiapkan. Itulah dia maksudnya manjahaza. Saya tak ikut perang, lalu saya siapkan pasukan perang. Saya didik dia bisa bertangkas pedang, bisa bersilat, baju besi, kasih kuda. Man jahaza ghazian fi sabilillah. Nah, ini dulu. Karena ada juga orang menyiapkan pasukan perang bukan fi sabilillah, tapi fi sabilis syaitan. Perang di jalan setan. Karena mau menghancurkan orang, mau membinasakan orang. Bukan, tak masuk. Siapa yang menyiapkan pasukan perang fi sabilillah, menolong agama Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia sudah ikut perang. Dia tak ikut perang, tapi dia menyiapkan pasukan perang, maka dia sungguh sudah ikut perang. Itu maka masuknya namanya babnya bab ta'awun, tolong menolong. Yang satu tak ada istrinya, tak ada anaknya, anak muda, emaknya udah meninggal, ayahnya sudah belum menikah, belum ada anak, tenaganya kuat, siap perang. Yang satu ini ada anaknya, ada istrinya, kata dia, aku tak ikut perang, kau yang pergi, tapi kau kubelikan kuda, kubelikan tombak, kubelikan panah. Siapa yang dapat pahala perang? Dua-duanya dapat. Yang satu karena pergi, yang satu karena menyiapkan. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Saya tak sanggup pergi ke Mesir karena saya sudah tua. Berangkat pun saya ke Mesir, tak dapat saya membaca kitab itu. Kau anak muda, tamat pondok, ini ku sediakan duit ongkos. Berangkatlah ke Kairo. Ini untuk biaya selama 4 tahun. Ini nanti ongkos balik. Ini ada tanah 2 hektar. Sementara kau berangkat, ku bangunkan kelas-kelasnya. Ini ada pula satu anak gadisku, nikah kau nanti. Bapak ni tidak ustaz, tidak alim, tapi dapat pahala seperti pahala ulama. Itulah mengapa orang-orang dulu kalau orang balik dari pondok disambut, diangkat menantu. Orang zaman sekarang takut menikahkan anak sama orang sekolah agama, takut tak makan. Akhirnya dinikahkanlah anak sama orang yang tak jelas. Jadi hantu anak cucu. Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafa ghazian. Siapa yang khalafa? Khalafa tinggal.
Tinggal maksudnya tak ikut dia perang. Kenapa dia tak ikut? Karena dia menjaga istrinya, menjaga anaknya, mengurus keluarganya. Man khalafa ghaziyan, siapa yang tak ikut perang fi ahlihi, karena dia menjaga istrinya, bi khairin, supaya tetap baik, faqad ghaza, maka sesungguhnya dia juga sudah ikut perang, dapat pahala perang. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Kalimat muttafaqun alaih disepakati atasnya, maksudnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Imam Bukhari dan Muslim sepakat, itu maksudnya, memuat hadis ini dalam kitab mereka. Inilah hadis yang paling tinggi derajatnya. Kalau cuma ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, bawah. Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari, bawah. Yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Cemana cara kami mencari hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, dalam Muslim? Buka Bukhari, buka Muslim, cari. Tak usah repot lagi, ulama udah menyusun Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Nama kitabnya Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' permata bulat yang ada di dalam kerang, apa namanya itu? Mutiara, bahasa Arabnya lu'lu'. Siapa nama anak ibu? Lulu. Jadi kata lu'lu', dibuang hamzah, lulu. Wal marjan, marjan batu di dalam laut, warnanya oranye. Batu permata digosok jadi cincin, namanya batu marjan, bukan sirup. Lahir anak dua, anak pertama perempuan, Lulu. Lahir anak kedua laki-laki, Marjan. Diambil dari ayat yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Lu'lu' wal marjan, batu permata, dua kitab, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang disepakati ulama isinya, maksudnya disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beli buku itu bagus. Mana tahu mengajar hadis, kitab Lu'lu' wal Marjan. Nama yang menyusun Muhammad Fuad Abdul Baqi, orang Mesir. Diambilnya hadis Sahih Bukhari, diambilnya Sahih Muslim, satu kan jadi satu. Nama kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Selanjutnya hadis 178. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'id. Abu Sa'idin al-Khudri, kalau nyambung ada nun, namanya nun wiqayah. Abu Sa'idin al-Khudri. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, kalau nyambung qul huwallahu ahadunillahus samad. Dari mana datang nun itu? Tanwin berjumpa dengan kalimat setelahnya buntu, tak bisa dibaca. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, tak bisa dibaca. Maka datang nun wiqayah namanya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jangan sampai antum pulang kampung disuruh orang baca tahlil la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun Allahus samad. Dari mana kau belajar? Nampak tak belajar tajwid, tak mengaji, malu kita. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nunnya itu namanya nun wiqayah. Wiqayah artinya menjaga. Apa yang dijaga? Menjaga bacaan. Ada dalam ayat Al-Quran, ada Uzairun ibnullah. Cara bacanya kalau nyambung, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Muhammadin, setelah itu al-wasilah.
Muhammadan al-wasilah. Caranya kalau nyambung, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athullah wa maqama mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful. An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, Nabi SAW ba'atha, mengutus ba'than, Nabi mengutus ba'than, maksudnya pasukan perang. Kalau Nabi ikut dalam pasukan itu namanya ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut, dia hanya mengutus pasukan, namanya sariyah. Apa beda ghazwah dengan sariyah? Kalau Nabi ikut di dalam, namanya ghazwah. Ghazwatu Badrin, berarti ada Nabi di dalam. Ghazwatu Uhud, berarti ada Nabi di dalam. Tapi kalau Nabi tak ada, namanya sariyah. Ba'atha ba'than, Nabi mengutus satu pasukan. Nabinya ikut apa tidak? Tak ikut. Nabi mengutus pasukan perang kepada Bani Lihyan. Bani Lihyan ini bagian dari suku Hudzail. Hudzail nama suku besar. Pecahannya di dalam ada namanya Bani Lihyan. Faqala, Nabi berkata, liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma. Hendaklah setiap dua orang mengutus salah satu. Antum berkawan berdua, antum berkawan berdua, antum berkawan berdua. Maka kalian berdua bermusyawarah siapa yang pergi. Kita kan berkawan berdua ya. Nah ini kita mau perang ke Bani Lihyan ini. Kau yang pergi atau aku? Kau adalah. Liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma. Hendaklah setiap dua orang mengutus salah satu. Terus yang dapat pahala siapa? Wal ajru bainahuma. Pahalanya dapat mereka berdua. Yang satu pergi berperang membela agama Allah, yang satu tinggal di kampung menjaga keluarga. Karena kalau pergi semuanya laki-laki, tinggal perempuan, datang pasukan lain. Karena ceritanya ini kabilah-kabilah, masyarakat primitif, gurun pasir, mesti ada laki-laki di situ. Makanya setiap kampung tak boleh semuanya pergi. Kalau pergi musafir tak boleh perempuan semua, mesti ada laki-laki yang disebut dengan mahram. Karena situasi tidak aman. Naik onta 8 hari 8 malam, jumpa perampok di tengah jalan. Zaman sekarang aman. Rawahu Muslimun. Hadis ini hanya ada dalam kitab Sahih Muslim. Tak ada dalam Sahih Bukhari. Hanya ada dalam kitab Sahih Muslim. 179. Wa an ibni Abbasin. Ibnu Abbas. Kalau nyambung hilang alifnya. Wa an ibni Abbas. Nama alifnya itu Hamzah wasal. Apa namanya? Nanti menjadi imam tarawih nanti balik kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di mana kau mengaji? Hilang alifnya kalau nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Apa namanya? Hamzah wasal. Makanya ada laki-laki, dia yang mengantar perempuan itu mendaftar ke UIN. Dia juga yang mengasih jadwal kuliah. Pas giliran wisuda, orang lain yang menemani. Apa kata dia? Dalam update status, apalah awak ini hanya sekedar Hamzah wasal. Pas di komen, semuanya bertanya, siapa Hamzah wasal? Siapa Hamzah wasal? Bonga. Tahu dia Hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau nyambung hilang dia, tak dipandang lagi. Paham? Hamzah wasal namanya. Wasal itu nyambung. Kalau nyambung hilang dia. Ibnu Abbas. Kalau nyambung wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma.
Kenapa huma? Karena bapak dan anaknya sama-sama sahabat Nabi. Nama anaknya Abdullah, nama ayahnya Abbas. Abbas itu adik beradik dengan Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah hubungan Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad? Ada spidol. Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Abdullah dengan Abbas nih sama-sama anak Abdul Muttalib. Apa hubungan antara Muhammad dengan Abdullah? Sama Abbas dengan namanya sewali. Kenapa sewali? Karena kalau meninggal ayahnya, meninggal atuknya, meninggal abangnya, meninggal adiknya, bisa dia mewalikan nikah. Kalau ayah adik beradik, namanya saudara sewali. Kalau emaknya adik beradik baru sepupu. Anak sekarang tak tahu, itu sepupu, itu sepupu. Sewali. Ayah adik beradik itu sewali. Karena kalau meninggal bisa diwadikannya. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad itu sewali. Cuman umurnya jauh. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Berapakah beda umur antara Nabi dan Abdullah bin Abbas? Cuma cara ngitungnya 63 kurang 15. Memang dia saudara ayahnya adik beradik, selevel dia manggil abang. Tapi beda umurnya jauh. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas itu 15 tahun. Dia inilah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia takwil. Takwil memahami ayat Al-Quran. Induknya para penafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban. Nabi berjumpa dengan orang-orang pemilik penunggang unta. Birrauha, di satu tempat namanya Rauha di kota Madinah, antara Madinah dan Badar. Perang itu namanya perang Badar karena lokasinya namanya Badar. 150 km dari Madinah ada satu tempat namanya Badar. Saya sampai ke situ menengok makam syuhada Badar. Di antara Madinah dan Badar ini ada satu tempat namanya Rauha. Lalu Nabi berkata, manil qaum, siapa mereka ini? Ada pemilik onta di Rauha. Nabi bertanya, manil qaum, siapa ini? Qalu, mereka menjawab, al-muslimun, orang muslim. Faqalu, mereka bertanya, man anta, kau siapa? Nabi menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Datang perempuan mengangkat anak kecil. Imra'atun, perempuan, sabiyan mengangkat anak kecil, diangkatnya anaknya.
Faqalat, dia berkata, ali hadza hajjun, apakah anak kecil ini ada ibadah hajinya? Maksudnya, kok ku bawa anakku ini berangkat haji, apakah sah hajinya? Qala, kata Nabi, na'am, ya, walaki ajrun, dan kau dapat pahala. Ibu bawa anak haji kan bagi orang yang mampu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau ibu bawa anak ibu hajinya sah, dan ibu juga dapat pahala. Nah, walaki ajrun, ya, dan kau dapat pahala. Rawahu Muslimun, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya Nabi itu bicara dengan perempuan. Assalamualaikum Ustaz, pernahkah Nabi bicara dengan perempuan? Bingung, pernah nggak ya Nabi bicara dengan perempuan? Inilah dulu waktu kami belajar sama Ustaz Banjar Riyadhus Shalihin, pernah Nabi berjumpa dengan suatu kaum, tempat lokasinya antara Madinah dengan Badar, nama tempatnya Rauha. Nabi bertemu dengan segerombolan orang pemilik unta. Lalu kemudian datang perempuan membawa anak kecil. Ya Rasulullah, apakah anak ini ada ibadah hajinya? Nabi menjawab, na'am, ya, walaki ajrun, kau bawa anak ini haji, hajinya sah, dan kau dapat pahala. Jadi perempuan dulu berani ngomong sama Nabi. Ada dialog, bertanya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Itulah 3 hadis yang kita baca subuh ini.